Setelah saya mendengarkan beberapa komentar dari beberapa orang Kristen terkait Estefanias, yang mereka menyebut diri adalah para pendeta, saya terkejut karena yang pertama adalah dari seorang pendeta yang meminta ditutup sejak 5 tahun yang lalu sekolah tinggi teologi itu, tetapi ya dia sendiri mempunyai sekolah Alkitab yang menurut saya tidak berkualitas dan tidak punya kemampuan untuk membedakan mana sekolah tinggi atau mana sekolah Alkitab begitu. Yang dia katakan hanya segala sekolah yang alat tunggal itu tidak Pancasilais. Lagi-lagi ini sebenarnya sebuah pandangan yang sangat sempit sekali, dan saya juga bingung bagaimana orang ada pandangan seperti ini gitu ya. Memahami Pancasila juga tidak bisa, kemudian juga menyebut diri bahwa dia sudah meminta sekolah tinggi ditutup, padahal itu sudah ada peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua, ada lagi juga yang berkomentar tentang kalau STT Nias itu mengadukan ke polisi, dia katakan blunder gitu. Tapi sayangnya dia seorang pendeta, bukan seorang ahli hukum. Nah ini jadi persoalan. Jadi banyak orang yang berkomentar tentang hal-hal yang demikian, tetapi tidak terkait pada kajiannya. Sebenarnya memang medsos ini kerap ya, saya perhatikan muncul pandangan-pandangan yang memang berusaha menciptakan kebenaran sendiri. Bukan sebuah kebenaran yang dibangun dari fakta atau data. Jadi saya terus merenungkan pernyataan dari Dahlan Iskan yang memang dibuat kesal mungkin dengan berita-berita tentang dirinya, di mana banyak orang memframing dia, dan kemudian itu membuat dia juga terstigma sebenarnya. Tapi itulah ya medsos dengan segala kekerasannya. Dan dunia medsos memang tampaknya lebih kejam ya dibanding dunia nyata mungkin. Walaupun ya, tidak terasa pukulannya, tetapi itu bisa menghabisi setiap orang dengan kesulitan-kesulitan yang besar. Maka itu peraturan-peraturan pemerintah terkait medsos ini mesti harus sangat teliti, sangat baik. Dan kalau kita, masyarakat Indonesia tidak mempunyai sebuah aturan-aturan dalam menggunakan medsos ini, maka kita akan sangat kesulitan untuk bisa berkembang ataupun masyarakat menikmati dunia medsos ini untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat. Dan kalau ruang publik medsos ini dikuasai oleh orang-orang yang tanpa aturan atau saya menyebutnya liar, ini akan menjadi sebuah persoalan. Maka harusnya memang dunia medsos ini juga tentunya pasti pemerintah menelitinya. Tidak dibiarkan secara liar, tetapi ada aturan-aturannya. Ya memang sudah ada aturan-aturannya, tapi penegakannya juga tidak gampang memang. Karena ya tentunya mungkin kemampuan Indonesia sendiri belum mampu begitu untuk mendeteksi hal tersebut. Dan kita juga sudah lihat judi online saja pemerintah cukup kelabakan. Ditangkap orang begitu banyak yang menghasilkan situs-situs judi online, tapi bisa terjadi hadirnya situs-situs baru lagi yang bermunculan. Tapi kita bersyukurlah sudah ada usaha untuk itu ya, untuk bisa mengerjakannya. Tapi menurut saya juga terkait dengan isu-isu yang berita-berita yang tidak benar di dalam kaitan dengan agama, ini juga perlu dipikirkan gitu. Dan perlu ada kebijakan-kebijakannya sendiri. Karena yang saya perhatikan adalah tidak ada usaha untuk mencari jalan keluar. Tidak ada usaha untuk mencari solusi. Tetapi yang ada adalah usaha saling membinasakan. Ya, ada usaha-usaha yang saling menyerang. Dan ini menurut saya sudah tidak manusiawi lagi. Kalau menurut saya yang namanya manusiawi itu adalah tidak ada kejahatan dibalas kejahatan. Yang ada adalah kejahatan itu dibawa kepada kepolisian untuk ditindak.
supaya dia bisa dikembalikan ke masyarakat. Jadi dunia medsos itu perlu ada tindakan-tindakan supaya mereka-mereka yang secara liar menggunakan medsos itu dikembalikan ke publik atau dididik dalam lembaga ya, pemasyarakatan dalam tanda kutip, supaya mereka bisa berperan di dunia publik, menghargai keragaman keberbedaan, dan juga mengakui aturan bersama undang-undang, sehingga dengan demikian kehidupan publik bisa menjadi sehat lagi, terutama dunia medsos. Kalau dunia medsos ini tidak dibuat sehat, maka akan banyak orang yang mengalami kerugian. Menurut saya pemerintah Indonesia mesti berjuang keras. Tokoh-tokoh agama juga tidak bisa mendiamkan terus debat-debat agama yang sudah melampaui batas yang menghancurkan yang lain. Dan kita juga sudah lihat sumpah serapah, kata-kata tak senonoh yang dikumandangkan oleh mereka yang mengaku diri membela agama. Ini kan menjadi persoalan. Ya, siapa yang tertarik dengan agama-agama yang terlalu ribut itu? Maka itu saya kerap mendengarkan keluhan-keluhan ataupun umpatan kali ya dari kalangan-kalangan ateis. Ya, kadang-kadang saya pikir kenapa teman-teman dari ateis itu lebih rasional dan juga berusaha untuk juga mencari nilai-nilai bersama. Tapi ketika ada debat-debat agama, kenapa saling menyesat-nyesatkan, menghancurkan, dan mereka merasa punya surga. Dan ini kan kemudian juga menimbulkan sebuah luar biasa, masalah yang luar biasa seperti itu. Jadi menurut saya ya ini perlu dipikirkan baik-baik oleh pemerintah juga ya. Secara khusus terkait dengan STT Nias, ya kalau memang ada kebenaran diungkapkan ya silakan aja gitu. Ada aturan semuanya. Jangan sampai kemudian dikatakan kalau melapor akan menjadi kesulitan. Kalau melapor memang kesulitan, jalan keluarnya bagaimana gitu. Harus dihadapi. Kalau berani berbuat ya harus dilaporkan. Gitu seperti itu. Kalau terus dibiarkan terus kan hanya menjadi konsumsi masyarakat, dan masyarakat juga tidak tahu mana yang benar mana yang salah begitu. Nah kemudian dibiarkan medsos seperti itu gitu. Yang persoalannya adalah kita kan mesti tahu kalau memang betul ada upaya-upaya hack dan kemudian menyebarkan fitnah seperti itu kan berbahaya sekali gitu. Berbahaya sekali, dan itu kan sudah menurut saya kan tidak manusiawi, itu kejahatan, kriminal. Dan itu kan perlu diselesaikan begitu. Kan kita sudah lihat juga orang-orang yang menggunakan situs dengan tidak baik kan juga ditindak. Kemudian juga demikian situs-situs yang lain juga gitu. Nah kalau kemudian ada orang yang melakukan hack, menyebarkan yang tidak baik kan perlu juga ditindak. Kemudian terkait juga kajian-kajian agama yang dikatakan menistakan, ya perlu dibuka juga, perlu transparan. Dikatakan Islamologi gitu. Karena semua STT di Indonesia ya hampir semuanya juga mengajarkan Islamologi gitu ya. Cuman Islamologi itu dalam arti konteks ya, dalam perspektif agama Kristen terhadap agama Islam itu kan ya nggak ada masalah gitu. Kemudian ya ketika seorang yang berbeda kemudian mencoba menafsirkan dengan cara yang berbeda ya menjadi persoalan begitu. Jadi dibongkar aja kalau memang ada data dari mana, cerita itu dari mana, biar kita tahu semua gitu. Cerita-cerita itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang yang fiktif, ya memang ada ya silakan gitu. Nanti kita tahu siapa yang menaruh, sebenarnya dari mana, nanti akan jelas begitu. Sebenarnya tidak ada, menurut saya sih tidak ada penistaan agama di sana. Apalagi berupa kajian-kajian begitu ya. Ya, hampir semua agama juga begitu. Apalagi yang mereka mengklaim dirinya adalah sempurna, pasti akan mengatakan begitu. Walaupun karena itu saya mengatakan kenapa kita nggak merubah perspektif kita dengan perspektif yang lebih realistis kepada sebuah penelitian-penelitian empiris. Ya, memang harus diakui lah dengan debat-debat agama dengan serang-serang itu kan sudah jelas bahwa semua agama itu kan mengatakan dirinya paling benar. Yang lain salah, itu kan itu sebenarnya kuncinya kan di situ. Jadi sekarang dengan STT Nias ini kan dianggap STT Nias itu ya salah lah gitu kan. Dan kemudian yang menyerang seperti itu. Dan kemudian juga di situ ada orang-orang yang mendompleng gitu, menumpang gitu. Nah, ada penumpang gelap di situ, bukannya membuat klarifikasi, kemudian juga memain, apalagi juga
ya saya lihat ini bisa menimbulkan banyak video-video viral gitu loh. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, kalau menurut saya nih harusnya diselesaikan aja. Teman-teman STT Nias ya diurus aja sampai tuntas begitu. Dibawa aja ke pengadilan silakan gitu, dan supaya nanti masyarakat juga tahu, dunia medsos juga tahu begitu. Sebenarnya sampai di batas mana begitu. Kalau memang tidak ada masalah ya nggak apa-apa. Jadi orang juga tahu bahwa itu sudah ada gitu. Daripada harus hanya diskusi-diskusi atau debat-debat yang terus mengalir. Memang makin lama juga mempengaruhi ya debat-debat agama. Ya memang ketika saya memperhatikan debat-debat agama, saya memang sangat prihatin sekali ya. Mungkin karena memang saya tidak suka dengan debat begitu ya. Karena bagi saya ya, di mana kehormatannya agama kalau cara-cara beragama seperti itu? Di mana keagungannya sebuah agama kalau cara-cara beragama itu saling memisahkan, saling menghancurkan? Saya selalu katakan, dunia yang manusiawi itu tidak ada jahat dibalas jahat. Kejahatan dibalas kejahatan itu akan menghasilkan kejahatan yang lebih besar. Dan itu hanya ada di dalam dunia kegelapan. Yang saya menyebutnya adalah itu ada iblis kegelapan. Maka kita harus, orang-orang beragama harus hati-hati. Kita semua bisa tergoda oleh jebakan-jebakan setan dan iblis itu sendiri untuk membalas dengan melakukan pembalasan yang lebih kejam. Dan kalau sudah demikian, tidak ada lagi dunia yang beradab gitu sebenarnya. Dunia yang makin beradab. Nah, kalau kemudian mereka yang mengatakan diri berperang bagi agama ataupun mereka mengatakan diri membela agama malah menghadirkan kemanusiaan yang tidak beradab, ini menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah betul agama menciptakan manusia-manusia yang tidak beradab? Apakah memang betul ya? Makin beragama orang makin tidak beradab. Makin beragama makin fanatisme, orang makin dekat dengan radikalisme. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan perlu digali. Sehingga kalau memang kemudian beragama seperti itu, apa menariknya ya beragama seperti itu? Dan untuk apa pemerintah Indonesia ini memposisikan agama pada tempat yang terhormat? Kalau memang orang-orang ateis itu lebih beradab gitu, mengapa ya, mereka juga tidak ditempatkan pada tempat yang terhormat? Kemudian mengapa kita tidak melihat aliran-aliran kepercayaan yang hidup rukun? Mereka tidak peduli dengan yang lain. Mengapa mereka tidak diberi penghormatan yang lebih dibanding agama-agama pendatang yang kemudian tiba-tiba menyebarkan persoalan-persoalan di bumi Indonesia ini? Mestinya kan kita, agama-agama yang hadir di bumi Indonesia ini kan semua agama pendatang. Dan harusnya kan juga memberikan berkah yang lebih baik. Apalagi kita percaya bahwa agama itu adalah agama yang memberi kebaikan. Saya juga menyadari bahwa sebagai penganut agama pendatang begitu, ya saya harus santun di bumi Indonesia ini. Karena ya banyak orang yang terpinggirkan juga tanpa disadari, walaupun kita tidak meminggirkannya. Ya, sekali lagi kembali kepada persoalan STT Nias, menurut saya tidak perlulah banyak orang-orang yang tidak mencari solusi berkomentar, apalagi mencari kesempatan untuk ya menyelamatkan diri. Atau mungkin juga orang-orang itu memang melakukan hal yang sama dengan para apalagi Muslim yang menyerang STT Nias gitu ya. Jangan-jangan saya khawatir juga ini ya, mereka-mereka yang membiarkan itu menjadi dialog-dialog, bukan dialog, debat-debat agama memang sengaja hanya untuk meramaikan dunia medsos ya, karena mereka bergantung dari keramaian dunia medsos begitu. Nah, kalau ditertibkan kan penghasilan juga berkurang. Nah, saya pikir biar bagaimanapun juga karena agama itu sudah dipakai kepentingan ekonomi, dan kalau agama dipakai untuk kepentingan ekonomi atau politik memang akan menghadirkan wajah garang konflik. Maka menurut saya ya harus ada aturan yang jelas, gambaran yang jelas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh begitu. Jadi tidak perlu takut-takut juga untuk STT Nias mengadukan, tidak apa-apa juga. Apalagi cuma serangan dari pendeta HTD itu ya, yang mengatakan STT ditutup, tapi sekolah teologi, sekolah Alkitabnya katanya berlandaskan Alkitabiah, Alkitab itu. Saya juga bingung, apa yang dia maksud berasal Alkitab itu? Ya mesti diuji juga itu, diteliti juga.
Ya, dari gereja mana gitu, sepertinya itu juga. Ya, harus ada pertanggungjawaban, tidak berindividu. Walaupun ya bukan berarti dia harus apa namanya, harus dipenjarakan, bukan. Maksudnya dia harus mengerti dong posisinya di mana. Dia apakah berita bohong atau apa cari sensasi atau apa. Ya, mesti diketahui sehingga ya agama-agama tahu, masyarakat Kristen juga tahu gitu. Menurut saya gereja-gereja mesti juga, untuk agama pendidikan-pendidikan mesti harus berbicara. Jadi jangan sampai menamatkan orang-orang yang tidak bermutu. Ya. Jadi untuk pendidikan agama menurut saya mesti memeriksa diri. Kalau pendidikan agama itu menamatkan orang-orang tidak bermutu, nah ini menjadi persoalan besar. Sudah agamanya juga tidak dimengerti, kemudian keinginan menjadi populer, dan godaan daripada harta, itu kan menjadi persoalan besar. Bagaimana masyarakat Indonesia bisa bekerja bersama untuk membangun kehidupan lebih baik kalau agama-agama itu tidak menghadirkan perdamaian. Sekali lagi terkait dengan STT Nias ya, saya juga tidak mau ikut campur lebih dalam begitu. Tapi karena ada banyak yang saya melihat juga ikut berkomentar ya, sebagai seorang pendidikan tinggi, sebagai seorang dosen ya saya mesti berbicara juga. Ya, jadi kalau memang itu kajian, benar kajian ya silakan aja dibuka begitu. Tidak perlu takut-takut. Ya, tidak perlu takut-takut. Kalau memang kita sudah berani berbuat, ya buat. Apalagi kata kabarnya adalah itu dihack. Kalau dihack ya jelaskan juga. Ya siapa yang menghacknya? Dikejar aja terus kan bisa semuanya itu. Udah ketahuan, apalagi kebetulan seperti kalau memang bisa dikejar, kejar saja gitu. Kasih aja pihak yang berwajib gitu supaya mereka dibuat bisa hidup dalam damai di ruang publik gitu. Jangan terus membuat hal-hal yang menggemparkan, membingungkan, sensasi begitu. Tapi ya memang itu tadi yang saya lihat dalam dunia medsos itu memang butuh sensasi begitu. Nah sekarang bagaimana kita melihatnya? Apakah kita memahami itu tidak ada persoalan-persoalan yang penting? Ya kalau memang tidak ada persoalan penting ya silakan saja. Tapi ya menurut saya perlu ada klarifikasi ya, kejelasan, dan mungkin sudah, apalagi beberapa dari itu sudah menyebut nama-nama tokoh gitu kan. Ya orang-orang yang disebut namanya tokoh mungkin ya mesti membuat klarifikasi begitu. Yang dilaporkan segala macam ya buat klarifikasi, kejelasan supaya tuntas gitu. Seperti itu ya. Dengan demikian masyarakat juga tahu dan tidak timbul kecurigaan. Persoalan-persoalan itu mesti diselesaikan, bukan dilupakan. Diselesaikan, tidak dilupakan. Tidak dilupakan tujuannya apa? Supaya jangan terulang kembali. Kan ini kan akan menjadi presiden buruk untuk yang lain-lain juga. Ya ini kan menjadi persoalan juga. Dan masyarakat luas ya kasihan gitu yang tidak tahu apa-apa juga. Dan kecurigaan yang makin besar antara agama itu makin tinggi. Dan kalau kecurigaan antara agama makin tinggi, di mana perdamaian agama-agama dan pembangunan bangsa Indonesia akan menjadi persoalan yang berat. Dan mengapa agama-agama itu diposisikan begitu terhormat, tapi tidak memberikan sumbangan besar untuk pembangunan bangsa? Ini pertanyaannya. Maka tidak heran kalau di Barat itu agama itu dimasukkan ke ruang private. Apakah memang Indonesia ingin akan memasukkan agama-agama kepada ruang private? Saya sih tidak setuju. Karena agama itu punya peran di ruang publik. Tapi tidak berarti bahwa mengatasnamakan orang bisa berbuat apa saja di ruang publik. Karena ruang publik kan ada aturannya. Nah, menurut saya pemerintah juga mesti memikirkan untuk hal itu. Ya kita berdoa, kita berharap persoalannya tetap selesai secara benar, secara hukum. Ya tidak ada yang gertak menggertak ya. Lakukannya secara damai gitu. Apalagi sesama saudara sebangsa gitu ya. Kita kan sama-sama bangsa Indonesia kan. Ya kalau memang nanti ada yang kita tahu memang orang itu sudah menyimpang ya kita bina ya. Jadi bukan masalah ini hancur-menghancurkan, tidak. Diselesaikan aja cara-cara yang terhormat, yang beradab gitu. Sehingga Indonesia ini terkenal menjadi manusia yang beradab ya. Dan moderat begitu, toleran gitu. Di mana semangat toleransinya, semangat moderasi beragamanya? Kalau penyelesaian-penyelesaian yang ada itu tidak dilakukan dengan baik. Ya, saya sekali lagi tidak mengerti dan saya tidak memihak siapapun juga. Tidak memihak apa yang diserang ataupun yang menyerang, tapi kepada yang diserang dan menyerang ya
Kalau memang benar ya bukalah kebenaran itu sendiri. Dan kalau tidak benar ya minta maaflah, sadarlah untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan, persoalan-persoalan yang baik, kan begitu. Itu namanya hidup manusiawi. Hidup yang saling memaafkan, hidup yang makin baik. Kalau kita terus membuat sensasi, kasihan masyarakat. Dan kecurigaan itu membuat kita tidak bisa bekerja sama. Dan bagaimana negeri ini bisa membangun menjadi bangsa yang kuat? Padahal terlalu banyak persoalan di negeri yang mesti diselesaikan. Sekali lagi itulah komentar saya terkait dengan STT Nias. Bagi saya solusi yang menjadi penting. Dan biarlah orang-orang yang memahami, ya STT Nias juga carilah orang-orang yang memahami aturan hukum segala macamnya, selesaikanlah. Jangan dengarkan orang-orang yang tidak punya kapasitas. Ya. Seperti itu. Saya sebagai dosen pendidikan tinggi tentu saja ya menyarankan itu. Dan kalau terkait kajian buku ya tidak usah takut. Karya akademis kan bisa dibuktikan akademis atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan penistaan tentang karya-karya akademis itu. Ya, kalau Anda tidak percaya, silakan aja nanti dibuktikan. Kita akan lihat. Menurut saya tidak ada itu. Ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi, silakan Nias ya, menyelesaikannya. Ya, dan kemudian berjuanglah untuk menghadir sebagai pendidikan yang baik ya. Karena di Indonesia ini pendidikan tinggi yang baik sedang dinantikan untuk perubahan-perubahan yang penting.